Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu telah berkata Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihatnya Ibarat al-ma'ruf nahi munkar, ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardu kifayah. Jadi apabila ada sebagian orang yang telah melakukannya, maka telah gugur kewajiban yang lainnya, dan pahalanya hanya dapat oleh yang melakukan saja. Akan tetapi jika tidak seorang pun yang melakukannya, maka setiap orang yang mampu untuk menghilangkannya terkena tuntutan itu. Jadi hukumnya amar ma'ruf nahi munkar ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, jangan melakukan semuanya. Ada boleh yang lain tidak melakukannya. Mau melakukan semuanya, lihat dulu posisinya. Kalau jadi bagusnya, lakukan. Di rumah semuanya jadi imam nggak bisa, harus ada jadi makmum juga. Nah, kewajibanmu saat melihat orang yang meninggalkan kebaikan atau mengerjakan kemungkaran adalah mengenalkannya terlebih dahulu bahwa hal ini kebaikan atau kemungkaran. Apabila ia masih belum mau meninggalkannya, maka hendaknya engkau menasihatinya dan mengancamnya. Mengancam ini mengingatkannya, ya bahasa seperti mengancam, tidak bagus. Apabila ia masih tidak mau menurut, hendaknya engkau merubahnya dan memaksanya dengan memukul atau merusak alat musik yang haram, atau menumpahkan minuman keras, atau mengembalikan harta curian kepada pemiliknya kalau berbentuk barang-barang haram seperti tadi. Jual minuman keras sudah ditegur, nggak mau dikasih tahu, dia akan sudah. Baru kita tumpahkan, hancurkan tempat itu. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, tidak boleh sembarangan orang. Tak bisa kita orang biasa melakukan ini. Oh, ini amar ma'ruf nahi munkar, kita bilang. Langsung ini negara-negara hukum. Jadi kita serahkan orang yang berhak. Yang melakukannya ini berhak adalah hakim. Kecuali orang yang benar-benar mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang telah diberi izin oleh penguasa. Adapun dua hal yang pertama, maksudku mengenalkannya dan menasihatinya. Nah, yang pertama ini yang paling bisa kita lakukan. Maka tiada yang meninggalkannya kecuali seorang yang benar-benar bodoh atau seorang alim yang ceroboh. Ketahuilah bahwa menyuruh pada kebaikan adalah suatu kewajiban, dan mencegah dari perkara haram juga suatu kewajiban. Sedangkan memerintahkan pada perkara yang sunnah dan melarang perbuatan ma'ruf, hukumnya adalah sunnah. Apabila kau telah menyuruh kepada kebaikan atau telah melarang kemungkaran, tetapi ucapanmu tidak didengar, hendaknya kau meninggalkan tempat kemungkaran itu dan meninggalkan pelakunya sampai ia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berteman sama orang, kita mempunyai komunitas, kita nasihati supaya mereka menjauhi kemungkaran tersebut. Tidak ada guna, keberadaan kita tidak ada guna, tetap mereka maksiat. Jangan bergaul lagi di situ, jangan ngumpul lagi di situ. Buat apa? Kalau orang sudah tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan, jangan kita duduk di situ. Ada gunanya. Tinggalkanlah sampai mereka kembali kepada perintah Allah.
Hendaknya engkau membenci kemaksiatan dan membenci orang-orang yang rajin bermaksiat. Kita disuruh benci. Benci dengan yang tidak baik dan benci dengan orang yang senang berbuat maksiat. Membenci mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci bukan karena lain, karena Allah. Dan hal ini kewajiban setiap mukmin. Jika engkau teraniaya atau dicela, lalu nampak pada dirimu kemarahan, perubahan raut muka, dan timbul rasa bencimu terhadap perbuatan itu, dan pelakunya tidak sama seperti kebencianmu dikala mendengarkan kemungkaran atau menyaksikannya. Beda, ada orang menyakitin hati kita, muka kita marah. Sama orang benci sama maksiat dan kemungkaran. Maka ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang lemah iman dan engkau merasa kehormatanmu dan hartamu lebih mulia dari agamamu. Manusia ini giliran hartanya diganggu marah dia. Jihad fisabilillah ini. Kenapa hartanya diganggu? Urusan parkiran 5.000 rupiah itu bisa pembunuhan. Ini jihad. Giliran agamanya yang diganggu dia diam. Nggak pernah marah dia. Giliran kebaikan tidak muncul di rumahnya, dah diam. Tapi uang 5.000 hilang, stres. Handphone rusak, stres. Tinggalan di mana handphone, stres. Agamanya yang tertinggal, nggak mikir dia. Dia tertinggal dari majlis ta'lim, nggak mikir. Tertinggal dari surganya Allah, nggak mikir. Na'udzubillah, inilah manusia yang terhijab dari kebaikan, tertutup dari kebaikan. Jika engkau telah menyadari dan meyakini bahwa jika engkau menyeru kepada kebaikan atau melarang kemungkaran tidak akan didengar ataupun diterima, atau engkau mengetahui bahwa hal ini akan membahayakan dirimu atau hartamu, maka engkau boleh berdiam diri. Kalau saya amar ma'ruf nahi munkar, negur mereka ini itu, ini akan berbahaya diri saya, akan berbahaya keluarga saya, akan berbahaya harta saya. Ini akan mereka berbuat itu. Bagaimana? Boleh kita ada amar ma'ruf nahi munkar, diperbolehkan. Karena hukum amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Nah, tapi kalau kita tegur ini bakal jadi ribut. Kita tegur malah jadi masalah besar. Kita tegur malah jadi peperangan ini. Bagaimana? Cukup kita doakan. Tidak apa-apa kita amar ma'ruf nahi munkar. Sebisanya saja dengan minimal doa. Sedangkan perintah dan larangan yang asalnya adalah suatu kewajiban, sekarang berubah menjadi suatu keutamaan yang besar, yang menunjukkan adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengorbanan untuknya lebih yang lain dari pelakunya. Dan jika engkau meyakini bahwa kemungkaran akan bertambah karena larangan itu atau dampak negatifnya akan menular kepada orang Islam lainnya, maka sebaiknya didiamkan saja, bahkan bisa menjadi kewajiban. Hendaknya engkau menghindari sikap menjilat, karena ia termasuk dosa besar. Itulah sifat yang membuatmu membiarkan kemaksiatan karena takut kehilangan harta atau ketenaran atau manfaat yang berasal dari pelaku kemungkaran itu atau orang fasik lainnya. Apabila engkau menyuruh atau melarang, utamakanlah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat lemah lembut. Kalau kita nyuruh orang, ajak orang, utamakan ikhlas. Habisnya ngomongnya lembut. Cara yang baik dan menampakkan rasa kasih sayang, karena bila sifat-sifat ini berkumpul pada seorang hamba yang mana ia sendiri mengerjakan apa yang akan ia perintahkan dan menjauhi segala larangan, pastilah ucapannya akan menjadi cambuk dalam dada, masuk dalam hati.
enak didengar, dan jarang sekali ditolak ucapannya. Allah dulu nyuruh siapa? Nyuruh Nabi Musa sama Harun. Ketemu siapa? Fir'aun. Kira-kira Fir'aun ini manusia yang memang bejat benar-benar, na'udzubillah. Iya, bayi saja dia goreng. Iya, anaknya Siti Masyidah digorengnya depan dia sama ibu-ibunya, langsung digorengnya. Nah ini ketika bertemu dengan Fir'aun tadi, Allah bilang apa? Wahai Musa, wahai Harun, qila lahu qawlan layyina. Datanglah engkau kepada Fir'aun dan berbicaralah dengan lemah lembut. Sama Fir'aun ini Allah bilang lemah lembut aja. Bagaimana kita dengan orang-orang yang ada ini? Ya sudah, bawa kelembutan. Ketika ini hidayah tidak bisa turun, belum turun, jangan kita paksakan. Ya, Islam tidak senang dengan keributan. Islam tidak senang dengan peperangan. Yang kita harapkan adalah hidayah. Maka dari itu, dengan kelemah lembutan ini akan turun hidayah insyaallah. Dengan keikhlasan yang kita disuruh memperhatikan di zaman-zaman sekarang ini, ikhlasnya kita dan kelembutan ketika kita menyampaikan sesuatu tersebut dengan baik, mudah-mudahan ini akan menjadi cambuk, kata Allah Ta'ala, di dada mereka, sehingga hidayah ini bisa turun masuk ke hati. Dan siapapun yang benar-benar merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepadanya dan memiliki sifat kasih sayang kepada para hambanya, pasti ia tidak akan mampu menahan diri saat melihat kemungkaran hingga ia berhasil menghentikannya atau terhalangi oleh sesuatu yang tidak mampu ia lawan. Orang yang sudah kita dekatkan sama Allah, orang yang kita kirim melihat mendekati Allah, cinta kepada Allah, kalau sudah melihat yang tidak baik, pasti tidak perlu kita suruh engkau amar ma'ruf nahi munkar, engkau munculkan kebaikan di rumahmu, engkau larang orang di rumahmu yang jangan sampai melakukan maksiat. Tidak perlu kita suruh lagi, dengan dia dekat sama Allah. Ketika ada kemungkaran di dalam rumahnya, ada orang buka lagu keras-keras, marah langsung yang punya rumahnya. Kenapa? Karena tahu itu mungkar. Tidak perlu kita kasih tahu lagi. Memang orang kalau sudah dekat sama Allah, tidak bisa lagi melihat kemungkaran, tidak nyaman dia. Jadi insya Allah kita masuknya dari situ. Dekatkan orang ini kepada Allah. Hindarilah memata-matai, yaitu mengawasi keburukan umat Islam dan kemaksiatan mereka yang tersembunyi. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW, man tatabba'a aurata akhir muslim tatabba'a Allah auratah hatta yufaddihahu walau fi jawfi baitih. Nah, orang mau amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar akhirnya dia menjadi orang apa? Orang yang hobi mencari kesalahan orang. Jadi kita disuruh menghilangkan kemaksiatan, menjauhkan kemaksiatan, dan melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Tapi jangan mencari kesalahan orang. Apa? Dari kesalahan, ini amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar ma'ruf nahi munkar, ini tajassus namanya. Tidak usah dicari-cari kesalahan orang. Ketika kita melihat ada kesalahan, kita hindari kesalahan tersebut. Kita perintahkan manusia untuk menjauhi kesalahan itu. Nah, barang siapa, kata Rasulullah SAW bilang, yang mengikuti aurat keburukan, mencari keburukan saudaranya muslim, maka Allah akan mengikuti auratnya sampai dia mempermalukannya meskipun dia berada dalam rumahnya. Ya, orang yang sering nyari kesalahan orang, Allah akan cari kesalahannya walaupun sampai di tengah rumahnya sendiri.
sampai di dalam rumahnya sendiri, sampai dia merasa mendapatkan permaluan tersebut. Hati-hati jadi kita. Hati-hati kita mencari-cari kesalahan orang. Allah yang punya dunia sejagat raya ini akan mencari kesalahan kita. Kalau Allah yang sudah mencari kesalahan kita, dibukakan sama Allah, dipermalukan oleh Allah, siapa yang sanggup menghalanginya? Na'udzubillah. Ulah, kalau bisa kita tahu kesalahan orang, kita tahu, tutup aibnya. Karena siapa yang menutup aibnya, maka Allah akan tutupi juga aibnya di dunia sampai akhirat. Inilah sifatnya orang muslim. Tidak pernah dia senang menceritakan aib orang. Hati-hati kita, hati-hati benar. Bala ini sering muncul gara-gara lidah kita sendiri. Kesalahan, kekurangan, kehinaan dalam hidup kita ini, keberuntungan kita hilang juga gara-gara lidah kita sendiri. Kita sering menghina orang, kita sering membuka aib orang, akhirnya larinya ke diri kita. Na'udzubillah. Itulah jaga benar lidah ini. Orang dulu bilang apa? Rasulullah bilang apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini ketika dia bisa menjaga lidahnya. Ketahuilah, apabila kemaksiatan tertutup, maka ia tidak akan membahayakan kecuali pelakunya saja. Nah, untuk kita bongkar-bongkar, karena maksiat kalau tertutup tak kelihatan, yang rugi cuma yang ngamalkannya saja. Namun apabila telah nampak dan tidak dirubah, maka bahayanya akan tersebar. Nah, kalau yang nampak ini kita wajib amal ma'ruf nahi mungkar ya. Wajib melarangnya karena nampak, karena bahayanya akan tersebar. Jikalau kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di suatu tempat yang engkau diami, dan engkau merasa putus asa akan diterimanya kebenaran di sana, maka hendaknya engkau mengasingkan diri karena di dalamnya terdapat keselamatan, atau pindah ke tempat lain, ya, tempat maksiat. Aduh, kita bingung bagaimana kita tinggal di tempat yang memang muncul maksiat. Di depan rumah kita maksiat, ini maksiat. Udah disuruh hijrah kita, nggak usah kita ribut-ribut ya. Nggak usah kita berperang, nggak habis-habis berperang di situ. Pindah kampung itu, dari kampung itu. Kenapa? Karena kampung itu sudah tidak bisa lagi kau berbuat apapun, tidak bisa amal ma'ruf nahi mungkar, maksiat merajalela. Tak bisa kau pertahankan dirimu, engkau saja yang keluar, engkau saja yang hijrah dari tempat tersebut. Dan hal ini lebih baik, karena jika siksa turun pada suatu tempat, maka akan merata bagi yang baik maupun yang buruk. Dan hal ini bagi seorang mukmin yang gemar menolong agama, bagi seorang mukmin yang gemar menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penggugur dosa dan rahmat baginya. Sedangkan bagi yang lainnya adalah hukuman dan kemurkaan. Kalau ada bala yang turun, kalau bagi orang-orang yang mukmin muslim, ini Allah akan ampunkan semua dosa. Allah akan berikan derajat kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Gara-gara ujian musibah tadi. Tapi kalau Allah turunkan musibah kepada orang ahli maksiat, yang menyebar-nyebarkan maksiat, yang melakukan maksiat dengan terang-terangan khususnya, maka ini adalah hukuman bagi mereka, siksaan bagi mereka di dunia, di sebelum akhirat. Jadi sifat amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita miliki, jangan kita diam-diam sudah. Tidak ada waktunya kita untuk diam di dunia ini. Di dunia ini kita disuruh berbuat. Jikalau kita melihat kemungkaran, kita disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk melarang kemungkaran tersebut muncul di dalam dunia ini. Nggak boleh. Ada yang tidak boleh, baik nggak boleh. Oh, bagaimana? Nanti kita lihat. Kalau kita sanggup untuk berjuang, kita disuruh berjuang. Kalau nggak sanggup, suruh berdoa. Intinya begitu.
Minimal kita berdoa melihat Indonesia ini kemungkaran, macam-macam kemungkaran yang ini, yang itu. Wajib kita bangkit supaya kezoliman ini tidak merajalela. Tapi jangan pakai nafsu. Bangkitnya pun dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia yang sementara, yang sebentar ini. Allah menguji kita. Allah mau melihat kita siapa yang memang benar-benar beriman, yang hidup ini memang dijadikan untuk beribadah. Orang yang hidupnya mau beribadah, mereka akan berbuat, bersemangat, beribadah terus. Bukan hidup mereka mikirkan santai, abung-abungkan, mikirnya hayalannya sama perempuan, punya istri banyak, punya harta banyak, ini banyak. Ini orang-orang nafsu ya. Orang-orang yang mencari ridho Allah di dunia ini hidup mau beribadah. Kalau ada yang tidak baik, tidak ridho dia langsung. Baik itu di rumahnya, dilihat ada yang tidak baik, langsung dipikirkannya bagaimana di rumahku ini hilang yang tidak baik ini. Orang di dalam rumahnya satu atap dia, banyak orang tidak sholat, subuh tidak bangun, dia mulai berpikir bagaimana diajaknya ngomong terus orang di rumah itu. Subuh bangun, ingat didoakannya terus, lagi duduk baca Al-Fatihah. Muncul di dalam dirinya itu, ini tidak ridho dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini kita namanya orang yang beruntung. Namanya rumah kita ini akan turun keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi kalau di dalam rumah kita tidak ada lagi saling menasihati, tidak ada lagi saling peduli, mau sholat, mau tidak terserah. Tidak ada yang saling tegur. Ada yang saling memikirkan, takut tanda hubungan kita sama Allah dan keberuntungan dicabut oleh Allah di dalam rumah kita. Na'udzubillah. Berjuang terus, tidak apa-apa, jangan takut sampai berubah semuanya nanti insya Allah. Memang itulah diuji sama Allah. Doakan, yang penting jangan marah. Orang yang nasihat, orang amar ma'ruf nahi munkar ini bukan orang marah. Orang yang menasihati dapat dengan lemah lembut, kata Allah, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan ikhlas. Baru kita sampaikan. Kalau masih emosi jangan, karena amar ma'ruf ini bukan marah. Satu sahabat sama datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, ya Rasulullah. Kalau aku amalkan selamat aku di dunia dan selamat di akhirat. Kata Rasulullah bilang, jangan marah. Sudah ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab. Apalagi selain itu, kita nasihat yang bikin dia selamat dunia akhirat selamat. Mau selamat hidup, Rasulullah bilang jangan marah. Kalau begitu ya Rasulullah, apalagi? Jangan marah. 3 kali dia minta petunjuk ini untuk selamat hidup. Jawabannya jangan marah. Jadi jangan marah, tidak boleh sudah marah, sudah ada. Ya. Apalagi tidak berteguran sama suami, tidak ditegurinya suami, marah sama suami, tidak. Sama istri marah, sama anak marah, tidak ada guna. Ini dilarang di Islam, marah ini dilarang. Mau selamat jangan marah, kata Rasulullah bilang. Ya Allah, itulah nafsu ini kadang-kadang menggiring kita. Seolah-olah dengan marah ini kemuliaan yang kita dapatkan. Dengan merengut kemuliaan, oh kita bisa? Tidak bisa. Para wali-wali dulu mereka marah bukan dengan merengut, dengan senyum. Menasihati orang dengan senyum, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Akhirnya orang berubah, malu karena yang merubahnya Allah.
ngadepin Fir'aun saja Allah perintahkan ngomong wahai Musa, ngomonglah kalian wahai Harun, wahai Musa dengan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Kelas Fir'aun ini. Tambah lagi kita sesama ini, janganlah kita kasar-kasar. Walaupun kita mau menegur dengan bahasa yang menyakitkan. Mudah-mudahan hari-hari kita ini dipimpin terus sama Allah supaya kita dapatkan mustika dari Nabi Muhammad, mendapatkan cahaya keselamatan dari Nabi Muhammad yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dunia ini banyak fitnahnya, kita mau menunjukkan kebaikan, gak taunya fitnah yang muncul. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak memakai caranya Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad memberikan rumus dan cara supaya kita tidak kena fitnah tadi. Dengan tidak marah, dengan lemah lembut. Orang yang marah nyesel semuanya. Wah, kenapa aku marah? Akhirnya salah ngomong. Kenapa aku marah? Akhirnya menyakitkan orang. Mau jadi menimbulkan kebaikan yang timbul kejahatan. Gara-gara apa? Marah tadi. Jahat semuanya. Kalau misalnya lagi marah, kalau bisa diam dulu, tidak usah ngomong dulu orang bilang. Kenapa masih marah? Oh, jadi diamnya ini bukan masalah apa? Menahan setelah marahnya hilang, baru ngomong nyaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cahayai hidup kita dengan rahmah, insyaallah, dengan kelembutan. Mulai detik ini rumah tangga kita penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang, lidah kita lembut, pandangan kita lembut, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rahmah untuk kita, jadikan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Nah, hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamila li kulli khairat barakat dafi'atan li kulli syarr wa ila hadratin nabi al-fatihah.